kita awali dengan doa oleh anak ibu Nopi. Kita mulai dari angka maju dan kita mulai sudah mempelajari bahwa ada 4 langkah berpikir komputasional. 4 langkah berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Baiklah, tadi kamu sudah mengetahui bahwa ada 4 langkah berpikir komputasional. Bisa nggak kamu buatkan cara berpikir komputasional dalam membuat sebuah perjalanan? Misalnya mau pergi bertamasya atau mau pergi ke daerah wisata. Ada yang bisa? Oh iya, kita bisa menjawab. Merencanakan perjalanan dibagi menjadi tujuan transportasi, akomodasi dan anggaran adalah salah satu dekomposisi. Kedua, menyadari bahwa mencari bukti tercepat lewat peta adalah pengenalan pola. Tiga, mengabaikan nama jalan kecil fokus pada simbol dan kesimpangan adalah abstraksi. Empat, memutuskan langkah-langkah untuk menemukan bukti yang terbaik adalah algoritma. Bagian dekomposisinya apa, Karisa? Iya, merencanakan perjalanan dipecah menjadi tujuan, transportasi, akomodasi, dan anggaran. Bagian pengenalan pola adalah menyadari bahwa rute tercepat lewat peta. Yang ketiga adalah mengabaikan nama jalan kecil, fokus pada simpul dan persimpangan. Bagian algoritmanya adalah menuliskan langkah-langkah untuk menemukan rute terbaik. Oke, mantap, terima kasih ya. Pertama, Marisa. Hari ini kita akan belajar tentang fiksi dan non-fiksi. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita adalah supaya kamu dapat membedakan mana itu cerita fiksi, mana cerita non-fiksi. Oke, nah nanti di sini juga kamu akan mempelajari contoh-contoh cerita fiksi dan contoh-contoh cerita yang non-fiksi. Ini ada buku namanya Si Pitung Superhero Betawi Asli. Dan ini jenis novel anak. Dan novel ini merupakan sebuah cerita fiksi. Fiksi, dan fiksi artinya bersifat khayalan. Dan iya. Nah, ini dibuat oleh pengarangnya Si Sukantosa, ya, penulis bacaan anak legendaris Si Kuncung. Jadi kalau kamu punya minat untuk menulis, silakan kembangkan sampai kamu bisa membuat sebuah. Jadi kalau nanti kamu bisa membuat sebuah buku atau bisa membuat sebuah novel, awali dulu dari cerita kecil. Dan menulis sebuah buku atau menulis sebuah cerita itu penting. Dengan menulis, inspirasimu akan tersampaikan, emosimu tersampaikan, bahkan pengetahuan akan semakin luas. Karena dengan menulis, pasti kamu akan mencari kebenaran kata yang lebih baik lagi. Ya, jadi di cerita fiksi dan non fiksi nanti juga akan menerangkan bagaimana jenis-jenisnya. Ya,
Terus manfaatnya untuk membentuk sebuah cerita itu baru. Sekarang ada aplikasi novel komik kan? Komik ada aplikasi novel. Apa itu contoh? Ada webtoonnya. Nanti kalau kamu belajar menulis, kamu buat sebuah cerita atau buat novel seperti ini, buat setebal ini, buat dulu entah berapa halaman, kamu unggah di sana, atau kamu buat website, atau kamu buat situs kamu. Nah, kamu bisa dapat jual. Nah, artinya itu semua juga kamu membuat suatu cerita yang real, sesuai dengan faktanya. Real artinya sesuai dengan fakta. Itu cerita non fiksi. Non fiksi artinya adalah sebuah cerita yang betul-betul nyata dan bisa dibuktikan keabsahannya. Ya, tidak hanya sekedar pendapat, tetapi fakta yang menunjukkan yang punya bukti. Paham? Oke, jadi nanti di dalam pembelajaran kita ini kamu akan bekerja secara individu dan bisa secara kelompok sama teman sebangku saja ya. Baru nanti kita akan buat tes. Sejauh mana kamu mengetahui materi yang sudah ibu sampaikan. Nah, ini sebelum ibu menerangkan apa itu fiksi dan non fiksi, maka mari kita dengarkan atau kita saksikan video pembelajaran berikut. Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Yuk kita simak penjelasannya. Kalian pasti sudah pernah mendengarnya kan? Apa itu cerita fiksi dan non-fiksi? Sebelum itu, mari kita bahas mengenai apa itu cerita. Cerita adalah susunan dari beberapa kalimat yang mengisahkan atau menjelaskan sesuatu. Kamu pasti pernah kan bercerita bersama teman atau keluargamu, misalnya tentang pengalamanmu saat liburan. Nah, cerita ada dua macam, yaitu cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan imajinasi atau hayalan pengarang. Dalam pembuatan cerita fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam kehidupan nyata. Ceritanya berasal dari hayalan atau imajinasi penulis. Contoh cerita fiksi yaitu cerita fabel atau cerita tentang hewan seperti si kancil dan buaya, bangau putih, dan lain-lain. Lalu ada juga cerita fiksi yang tokohnya bukan hewan, seperti Putri Salju, Timun Mas, dan masih banyak lagi. Jenis cerita yang kedua yaitu cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan kejadian nyata. Cerita non-fiksi bersifat informatif atau mengandung informasi. Dalam pembuatannya, biasanya cerita non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data agar isinya dapat dipertanggungjawabkan. Contoh cerita non-fiksi yaitu cerita tentang kisah hidup seseorang, seperti buku Rudi yang berisi perjalanan hidup Bapak B.J. Habibie. Selain itu, ada juga cerita tentang sejarah dan buku pelajaran. Contohnya apa? Ada legenda. Oh iya, seperti ini. Oke, teman kita ada bawa buku Naruto. Nah, Naruto ini contoh cerita apa? Fiksi. Itu dia. Ini dalamnya bentuk komik. Oke, ternyata dia bawa komik hari ini ke sekolah. Ya, mantap. Nah, ini contoh cerita apa? Fiksi. Oke, mantap. Artinya adalah sebuah cerita yang berisi hayalan atau imajinasi. Sementara non-fiksi adalah sebuah cerita yang memiliki fakta atau bukti yang keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan. Ada contoh fiksi adalah apa? Iya, legenda, komik, novel. Non-fiksi tadi apa? Ada biografi, yang data-datanya itu betul adanya, tidak sebuah kebohongan. Paham? Itu dia. KPD untuk kamu kerjakan pribadi atau bersama temanmu. Daftar.
lagi untuk tes asesmen melihat bagaimana kamu mampu menerima belajar sendiri terangkan. Ini dikerjakan secara pribadi ya. Pribadi. Jawab pertanyaan yang telah tersedia dan ikuti petunjuk yang ada dalam proses pengerjaan. Ikuti petunjuk proses pengerjaan. Dengan tes kita pakai word, nanti kamu bagi satu ke depan untuk menjawab soal yang sudah disediakan. Kita selesai mempelajari pelajaran kita hari ini. Apa yang kamu tahu dengan materi yang sudah ibu sampaikan? Apa itu opini? Benar. Apa itu fakta? Fakta? Yang terjadi. Apa itu fiksi? Apa cerita non fiksi artinya apa? Cerita yang contoh cerita fiksi. Ya, dongeng. Contoh non fiksi. Biografi. Ya, oke, bisa. Baiklah anak-anak ibu, sekianlah pelajaran yang bisa ibu sampaikan hari ini. Dua kita hari ini dipimpin oleh anak ibu Rahel. Baiklah, terima kasih kepada ibu. Mendengarkan materi dari ibu hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis paragraf. Sah? Oke, sekian dan terima kasih. Ayo, jalan. Berdiri.